Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester SPA 04 di lokasi Bromo Tengger Semeru. Yang pertama itu mengenai profil site. Jadi site yang saya pilih itu di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Ini merupakan luasnya sekitar 8 hektar secara keseluruhan. Dan untuk luas site yang saya pilih itu yang berwarna hijau 26.130 meter persegi. Untuk lebarnya 134 meter persegi dan panjangnya itu 195 meter persegi. Dan di sini bisa kita lihat Point of Bromo yang sebelah selatan. Dan untuk panoramanya ini, dan ini merupakan view dan akses. Untuk zonasinya terbagi menjadi 3, zona inti 50%, zona komersial 20%, dan zona mini zoo itu 30%. Dan warna hitam ini merupakan aksesnya itu 7 meter. Dan di sini ada existingnya, bisa kita baca sendiri. Dan sumber listriknya itu dari PLN dan airnya itu dari PAM atau perusahaan air minum. Dan ini merupakan gambaran site-nya, bisa kita lihat. Site-nya berada di daerah yang berkontur tapi tidak terlalu miring. Dan ini merupakan akses site 7 meter. Oke, berikutnya. Di site ini terdapat view sebelah utara, selatan, timur, barat. Bisa kita baca. Dan sebelah utara jalan raya itu untuk parkiran, sirkulasi, kendaraan dan aktivitas lalu lalang. Selatan Kawah Bromo, timur perumahan warga, ini bisa kita baca sendiri, barat pohon pinus. Dan ini merupakan gambarannya dan arah penunjuk untuk view site itu sendiri. Berikutnya analisis site. Untuk analisis site itu yang pertama tanah. Tadi di site yang saya pilih itu terdapat tanah andiosol. Tanah ini merupakan tanah yang subur untuk bercocok tanam. Dan juga tanah ini karena berada di tanah yang berkontur, maka akan direspon dengan fondasi bronjong atau fondasi penahan tanah dan fondasi plat lajur beton. Dan juga menggunakan sistem cut and fill. Untuk tanahnya sendiri nantinya akan dibuat saluran yang berwarna hitam. Dan ini akan mengarahkan air hujan dari lereng yang berkontur ke saluran air yang ada di desa. Untuk cahaya matahari seperti yang kita ketahui, matahari terbit di sebelah timur dan ke barat. Dan ini akan direspon dengan menggunakan arah bukaan dan juga material pelapis kaca. Di sini material pelapis kaca yang saya terapkan itu laminated glass yang dapat meneruskan cahaya matahari tapi dapat memblok panas yang masuk ke dalam ruangan. Selain menggunakan material, di sini juga akan diterapkan dengan konsep vegetasi, yaitu dengan adanya vegetasi akan menciptakan bayangan sehingga ruangan atau keadaan ruangan dalamnya akan lebih sejuk. Dan untuk bagian atapnya sendiri akan menggunakan seng fiberglass. Itu merupakan jenis seng yang transparan dan sama halnya kayak laminated glass, bisa meneruskan cahaya tetapi memblok sinar matahari atau memblok panas matahari. Untuk kebisingan, untuk kebisingannya itu yang lebih dominan ada di jalan raya dan ada juga di permukiman warga. Dengan adanya kebisingan ini nantinya akan direspon dengan material peredam suara sehingga keadaan ruang di dalam lebih bersifat nyaman. Selain itu juga adanya vegetasi akan bertujuan untuk mereduksi kebisingan di dalam ruangan ini. Bisa kita lihat dari ilustrasi yang telah saya buat. Untuk berikutnya itu arah angin dan hujan. Untuk arah angin itu bisa kita lihat di sini, angin berembus dari kawah menuju ke bangunan yang telah dibuat. Dan di sini angin ini kemudian masuk ke dalam ruangan sehingga arah angin ini akan direspon dengan sifat bangunan yang menerapkan konsep cross ventilation supaya adanya sirkulasi yang bagus dalam ruangan. Bisa kita lihat ilustrasi sebelah kanan. Untuk air hujannya sendiri dibuat dengan atap yang menggunakan tritisan dan di bagian ujung atap itu nantinya akan dibuat saluran atau talang yang akan diarahkan ke saluran yang berwarna hitam yang di sini sehingga diarahkan kembali ke saluran air desa. Dan untuk halamannya itu akan menggunakan sistem paving block rest untuk mengurangi genangan air dan becek di tempat ini.
Untuk kendalanya itu ada 4, bisa kita baca sendiri dan cara untuk mengatasinya. Yang berikutnya analisis zonasi dan akses. Di sini untuk zonasinya itu terbagi menjadi 3 dengan KDB, KDH, dan KLB, bisa kita lihat di sini. Untuk breakupnya itu yang merupakan untuk zona inti atau resort, in restoran, dan ini merupakan kebun binatangnya itu sendiri. Untuk aksesnya ini yang warna putih merupakan parking area dan warna hitam merupakan akses 7 meter in out yang di sebelah sini dan di sini juga. Ini arah ke Pasuruan dan ini arah ke Probolinggo. Yang akses 7 meter nantinya site ini atau bangunan ini bisa diakses oleh bus, pickup, mobil, sepeda motor, dan lainnya. Untuk Desa Ngadisari itu sendiri berpotensi sebagai desa budaya, edukasi, budidaya, sehingga ininya semua akan merespon ke penghasilan penduduk sekitar, dan dengan adanya ini akan diterapkan juga ke dalam bangunan. Oke, berikutnya itu programming. Untuk programming sendiri, di sini yang pertama pengguna lokal. Pengguna lokalnya itu penduduk Desa Ngadisari itu sendiri, dari kebutuhan mereka, dari hasil kebun mereka, kemudian akan disuplai ke restoran dan juga bisa dimanfaatkan untuk pembudidayaan dan juga sistem tour guide. Dan di sini pengelola. Untuk resort itu ada 7 orang, manajer, 2 lobby, 2 pengarah, dan 2 CS. Untuk restoran ada 7, 1 kasir, 4 servis, 3 pelayan. Dan untuk kebun binatang itu ada 6, 2 tiket, 4 servis. Untuk pengguna eksternal itu yaitu wisatawan, terbagi menjadi 2, lokal dan mancanegara. Dan di sini ada hal yang dibutuhkan. Yang sampingan itu seperti souvenir dan aksesoris, sedangkan utama itu ada jasa kuda, perlengkapan camping, makan dan minum, jeep dan supir, jasa foto, tour guide. Dan di sini kegiatan bisa kita bahas sendiri. Sifat ruangnya terbagi menjadi 2, dinamis dan statis. Dinamis, sifat ruang yang berubah-ubah dan penggunanya bergerak berpindah-pindah, sedangkan statis sifat ruang yang tidak berubah-ubah. Dan untuk statis itu tidak berubah-ubah. Dan di sini bisa kita lihat dinamis ada di tengah, supaya bisa diakses dari resort dan juga mini zoo. Untuk fungsi ruangnya bisa kita baca sendiri. Dan di sini hubungan ruang itu secara makro. Nah, dari sini jalan atau akses ke site, parking area, pos satpam, cek suhu tubuh, toilet opsional, dan dari cek suhu tubuh nantinya bisa ke zona inti atau resort, resto, dan mini zoo. Dan di sini ada keterangan akses bisa kita baca juga. Oke, berikutnya hubungan ruang. Di sini secara mikro. Ini merupakan perubahan atau hubungan ruang pada resort, dan ini untuk restorannya, dan ini untuk mini zoo. Nah, untuk resort sendiri itu datang, parkir, baru cek suhu tubuh, baru masuk ke lobby, ini kamar, dan ini merupakan kamar suite-nya, ruang manajer, assistant manajer, ruang pantau CCTV, bisa kita baca sendiri. Dan dari resort kemudian bisa diarahkan ke restoran etnik, dan dari restoran etnik bisa ke arah mini zoo, begitu sebaliknya, bisa kita baca sendiri. Untuk luasan ruangnya bisa kita baca juga. Nah, untuk konsepnya bangunan ini menerapkan sistem landscape dengan konsep tanaman hijau, ruang terbuka atau atrium, dan juga adanya sequence itu pada budaya atau ruangan budaya, dan adanya budidaya Edelweiss. Nah, di sini konsep green building itu aspeknya tata guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, manajemen lingkungan, kualitas udara dan kenyamanan, sumber dan sirkulasi material. Sedangkan untuk budidaya Edelweiss itu ada caranya, bisa kita baca. Dan kegiatan yang akan terjadi di sini wisata edukasi dan juga belajar. Untuk sequence itu artinya bisa kita lihat di sini. Dan ini merupakan konsep pandang sequence atau visual sequence-nya dengan beberapa sudut kemiringan tertentu. Untuk konsepnya, untuk sequence-nya ini bisa kita baca di sini. Untuk budaya, seperti yang saya bilang tadi, budaya ini nantinya akan merespon budaya sekitar atau masyarakat Tengger.
misalnya pertunjukan tarian dan juga tempat berkumpul untuk melakukannya ritual ke arah Bromo seperti Hari Raya Yatia dan juga Hari Raya Karo. Dan di sini untuk restoran etniknya saya terinspirasi dari Warung Solo, dan ini menerapkan konsep etnik Jawa dan menyajikan makanan khas atau makanan lokal. Dengan juga konsep bangunan ini sesuai dengan restoran yang bernuansa kampung atau tradisional. Dan di bagian sisi dari restoran ini nantinya akan dibuat food stall untuk makanan cepat saji, tetapi konsep food stall ini tidaklah seperti modern, tapi menggunakan konsep yang klasik juga. Untuk gambar perancangannya, untuk konsepnya itu seperti ini, material lokal, dan juga memperhatikan sirkulasi, bukaan, dan pencahayaan. Sehingga selain menyajikan makanan yang enak atau lezat, nantinya akan berkontribusi juga untuk mempertahankan budaya dari Jawa itu sendiri. Untuk kebun binatang itu terfokus untuk 3 zona ini. Ini merupakan zona service, point view, dan ini merupakan zona untuk pembelian souvenir ataupun aksesoris dari tempat ini. Dan untuk konsep point view-nya itu dibuat di tengah sehingga pengunjung dapat melihat 360 derajat sekitar. Untuk gubahan masanya, sebelum ke gubahan masa kita bisa lihat key plan-nya sebelah kiri. Yang ini merupakan resort, komersial, dan mini zoo. Dan warna hitam ini merupakan jalan raya. Dari ini kemudian kita lihat ke arah tanda panah, itu telah dibagi sesuai dengan zonanya. Yang ini merupakan resort, yang ini merupakan restoran, dan ini merupakan zona mini zoo. Oke, untuk keterangannya sendiri, yang ini merupakan kamar standar, ini merupakan ruang terbuka, ruang asisten manajer, ruang manajer, cek suhu tubuh, pos satpam. Ini merupakan portal 1 ke arah resort. Dan ini merupakan portal 2 ke arah restoran etnik, portal 3 ke arah mini zoo. Dan ini nantinya akan berhubungan ketiga zona ini. Dan adanya zona restoran di tengah itu karena untuk mudah diakses dari resort maupun dari mini zoo. Dan untuk keterangannya bisa kita baca, misalnya ini adalah kios, musola, kapel, dan ini merupakan pendopo untuk persiapan budaya dan juga tempat pertunjukan budaya suku Tengger itu sendiri. Dan ini merupakan ruang budidaya tanaman Edelweiss, dan ini merupakan ruang edukasi, dan bisa kita lihat telah dipisah. Nantinya di sini akan di-sekat oleh tembok pembatas sehingga ruangan ini masih bisa kita kategorikan terpisah, tetapi bisa ada akses di antara ketiga zona ini. Nah, untuk resortnya sendiri di sini telah ditentukan gubahan massa dan berbentuk menyilang sehingga tidak terhalang ke view yang ada di selatan, yaitu Bromo sendiri. Ini menerapkan sistem jalan atau tangga juga, sehingga orang yang di tempat ini bisa berjalan ke atas ataupun seluruh resort ini akan dihubungkan. Dan di tengah ini ada ruang terbuka untuk tempat santai di resort ini. Dan untuk resort ini juga lebih bersifat privat. Dan di sebelah ini merupakan perumahan warga, dan ini merupakan jalan 7 meter. Ini bisa kita baca juga, ini kandang hewan, ini merupakan point view, ini WC souvenir. Jadi intinya bangunan ini akan diakses oleh jalan di depan dan bisa juga diakses dari bangunan ke bangunan lainnya, tetapi tetap dengan adanya pembatas ataupun tembok di antar zonanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.